Om Swastiastu, selamat pagi, nama saya Iko, peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 LP3 OHN Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Tempat ujian di SMK Negeri Tua Putuk, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Belitung Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 4755060663110022 dengan nomor daftar ujian 2023102530 mulai UKIM jam 10 WIB. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan selamat di rumah. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, marilah kita sebagai umat yang beragama kita akan berdoa sebelum belajar. Nanti akan Bapak minta anak saya yang bernama Christine untuk memimpin untuk kita berdoa sebelum mulai proses belajar. Silakan Christine. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tingang tatu ranin hatala tele, mujan akanku kepintar kaharati. Panyanembang untek panarang ate, uka aku bujur kabajuran yang ku ajar, bingung ketika tu sahil. Baik anak-anak, akan ngecek kehadiran siswa yaitu absen. Baik. Video Winda, Hadir Pak. Kristina, Hadir Pak. email Deanti, Hadir Pak. Renaldo, Sadik, Hadir Pak. Uci, Hadir Pak. Julen, Krisna. Hadir Pak. Baik, hadir semua ya. Baik, ini sebelum kita mulai ke proses pembelajaran kita, Bapak memberikan salah satu kepada anak-anakku suatu nasihat atau suatu referensi bahwa kalian pada saat ini adalah sebagai generasi muda, mungkin nanti pengaruhnya banyak, yaitu baik dari globalisasi, baik pengaruh IT, baik pengaruh dari game atau yang lain-lain. Pertama, Bapak meminta kepada anak-anak harus bisa menjaga diri, jangan terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh seperti narkoba, minuman keras, dan obat-obat terlarang yang lain, dan untuk kenakalan atau tawuran. Nah, maka anak-anak yang pada saat ini kalian harus menanamkan diri pada saat sekarang, yaitu tentang nilai-nilai ajaran agama. Itu ya. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Baik, anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita. Di sini kita akan membahas yaitu tentang materi, yaitu nilai-nilainya dalam Ramayana, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada tanggal 13 Januari 2023. Nah, maka pada saat ini materi kita yaitu tentang nilai-nilainya tadi dalam Ramayana. Nah, di sini ada stimulus ya. Nah, sebelum kita memasuki tentang tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran, maka Bapak akan memberikan refleksi atau stimulus kepada anak-anak. Apa sih dari kelima gambar itu yang bisa anak-anak pahami? Ini anak-anak, ini menunjukkan gambar apa? Ini Rasulullah. Ya. Ini anak-anak, Rasulullah.
berikan aplaus dulu. Anak-anak, itulah stimulus tentang materi nilai-nilainya dalam Ramayana. Next. Nah, nilai-nilainya dalam Ramayana. Kita masuk ke tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran. 1. Pengertian niatnya. 2. Pembagian niatnya. 3. Bentuk-bentuk pelaksanaan niatnya. Nah, di sini anak-anak pengertian etimologi. Nah, akar kata ayatnya memuja, memberikan persembahan kurban suci. Pemujaan. Nah, ayatnya berarti upacara persembahan kurban suci. Nah, sumber sastra Rigveda yaitu Sloka 8 halaman 40 ayat 4, pengorbanan atau persembahan Bhagavad Gita kurban suci yang tulus ikhlas. Nah, wara pasti takwa persembahan suci kepada Dewa Siwa. Nah, di sini maksudnya adalah akar kata ayatnya yang artinya memuja atau persembahan kurban suci kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di sini ayatnya juga bisa dikatakan bukan hanya kurban suci. Nah, kenapa saya katakan, Bapak katakan, ini bukan hanya kurban suci. Bapak mengajar di sini adalah yatnya. Nah, kalian apabila di dalam lingkungan kalian bisa menegur teman kalian, oh ini dia saat ini sedang mabuk atau sedang apa. Itu adalah yatnya. Tapi kita dengan tulus ikhlas membantu seseorang. Itu adalah yatnya juga, bukan hanya melaksanakan kurban suci. Nah, di sini ada disebut dengan dua ayatnya. Nah, di situ ada Basara. Kalau di di India itu adalah Auditora. Nah, itu disebut dengan dewa ayatnya ya. Nah, di sini butayatnya alam semesta berserta makhluk hidup ciptaan Tuhan menumpang kehidupan manusia. Di sini tadi apa? Maksudnya itu adalah kepada alam semesta. Contohnya pada sekarang apabila di dalam lingkungan sekolah kita ada yang kesurupan atau di jalan ada yang kecelakaan, tetapi itu adalah bukan penyembahan, tetapi itu adalah menetralkan alam semesta itu dari tempat yang berbahaya. Nah, maka disebut di situ adalah ciptaan Tuhan untuk menumpang hidup manusia. Karena mereka bisa membuat manusia itu baik pun kecelakaan, baik pun kesurupan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan buta yatnya. Sesuatu yang tidak dilihat, padahal dia bisa melihat kita. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Ini. Nah, manusia yatnya taukom asih. Wisuda iwan ketubahkan. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, kembangkanlah rasa kasih antara sesama manusia. Di sini adalah melaksanakan salah satu persembahan bahasa setara cinta kasih, taukom asih. Misal kita melaksanakan ibadah basara. Kita ke tempat ibadah, ke balai basara. Nah, maka daripada itu adalah di situ ada sifatnya rasa antara kasih dan sesama manusia. Di situ tempat kita ngobrol, tempat kita kalau kesah, tempat kita berbagi suka duka, tempat kita berbagi salah satu rezeki. Nah, maka daripada itu anak-anak di sini disebut dengan manusianya adalah antara manusia sama manusia. Nah, ini fitrayatnya bakti kepada leluhur dewa Pitra Atma Sida Dewata. Di sini adalah salah satu upacaranya yang sifatnya dalam arti kepada leluhur. Kepada leluhur itu kenapa? Saya katakan kepada leluhur itu apabila ada orang tua kita, saudara kita, nenek kita yang sudah meninggalkan kita, tetapi kita melaksanakan penyucian upacara yang disebut dengan fitrayatnya, baik pun tiwa, ngelangkang, wara, itu adalah kepada leluhur. Leluhur itu kenapa? Adalah satu-satunya Tuhan yang terbukti di dalam kehidupan kita bagi umat hidup karena leluhur itu kita melaksanakan dan menyucikan mereka itu melewati tiwa misalnya. Kalau sudah ditiwakan mereka sudah ke leluhur
yang total, bukan di alam yang masih untuk penghapusan dari segala dosanya. Kalau sudah diwarakan, berarti dia bisa disebut dengan orang suci dalam arti bagi leluhur kita. Dia bisa tempat kita nasar bersama. Yang kalau umat hidup mereka itu punya hajatan. Nah, kalau saya nanti contohnya, kalau saya lulus dari SMK, saya akan masuk polisi. Apabila saya sukses, saya akan membayar hajat atau nasar saya, doa saya kepada leluhur saya atau nenek kakek saya. Itu adalah disebut dengan fitrayatnya. Orang yang sudah disebut leluhur itu orang yang sudah disucikan dan sudah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Rahim Ta'ala. Ada pertanyaan atau paham? Mengerti? Nah, baik. Di sini resiatnya, beliau membimbing umat senantiasa mendoakan alam semesta beserta isinya. Ini adalah rohaniawan. Nah, maksudnya rohaniawan itu adalah salah satu pemandu dalam pelaksanaan upacara. Tapi di sini adalah dalam melaksanakan persembahan basara. Disebut dengan, kalau di sini adalah matir atau orang yang disebut dalam yang bisa menyucikan, yaitu satu tamak raja, untuk menyerahkan satu tamak raja sebelum melaksanakan upacara basara atau persembahan. Nah, baik, bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini. Baik. Nah, di sini anak-anak tadi ada beberapa bentuk-bentuknya tadi, sehingga di sini ada kesimpulan. Nah, maka daripada itu, dari materi kita itu tadi, adakah pertanyaan dari anak-anak, yaitu dalam jenis dari yatnya tadi, bentuk yatnya itu? Ada Pak, ada Pak. Oh iya, silakan Uci. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari pancayatnya. Oh iya, baik. Ada lagi? Oh iya, silakan. Berdasarkan kualifikasi yatnya berdasarkan kualitas yatnya. Oh, mantap, terima kasih. Baik, sebelum itu Bapak akan membagi dua kelompok, sehingga apa yang anak-anak pertanyakan tadi, sehingga di dalam kelompok nanti akan mendapatkan hasil dari diskusi itu dari dua pertanyaan itu tadi. Silakan kelompok satu yaitu Uci, silakan membentuk kelompoknya. Setelah itu kelompok dua Ronaldo. Silakan. Baik anak-anak, silakan anak-anak buka buku pelajaran, yaitu buku agama, pendidikan agama Hindu tentang budi dan pekerti. Silakan buka di YouTube untuk mencari referensinya, dan Bapak akan membagi LKPD. Ya, baik. Kalau sudah anak-anak? Sudah Pak. Ya, sudah. Baik. Baik, kelompok berapa yang duluan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok satu Pak. Iya. Silakan kelompok satu siapa? Iya, baik. Wina, silakan. Dewa yatnya. Dan diri. Ya. Dewa yatnya korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Tuhan. 2. Buta yatnya kepada para buta. 3. Fitra yatnya kepada para fitra yang kurang. 4. Kepada orang suci.
5. Manusiatnya kepada Tuhan untuk keselamatan manusia dan juga kepada manusia secara langsung. Ya, baik, terima kasih. Silakan kasih aplausan. Nah, maka daripada itu silakan kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Siapa? Ya, Krisna, silakan. kanista artinya ayatnya tingkatan yang kecil. Tingkat kanista ini dapat dibagi menjadi 3 lagi. Madya artinya sedang yang terdiri atas 3 tingkatan. Utama artinya besar yang terdiri atas 3 tingkatan. Oh iya. Baik. Kasih aplausan. Baik, itu tadi anak-anak ya. Hasil dari pertanyaan kalian, sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi materinya sangat ditemukan di dalam hasil kerja kelompok dan diskusi. Nah, maka daripada itu anak-anak, dari materi itu Bapak akan meminta siapa yang akan menyimpulkan materi kita. Silakan. Saya Pak. Oh iya, silakan berdiri. Si email, silakan ya. Kesimpulan yang saya ambil adalah yang pertama, ayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan dengan segala manifestasinya. 2. Sumber ajarannya adalah sastra, agama RG Weda, Bhagavad Gita, Manawa Darsmana Sastra, Agastya Pala, Sriyana menghadirkan ajaran Pancayatna. 4. Landasan pelaksanaan ayatnya adalah ketulus ikhlasan. Oh iya, kasih aplausan. Baik, Bapak akan kasih rewardnya. Nah, yang dapat nilai A adalah kelompok 2, si Ronaldo. Yang rewardnya juara 2 yaitu kelompok 1 atas nama Terima kasih. Nah, maka daripada ini tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman email apa yang dimaksud dengan nilai-nilainya dalam Ramayana. Di sini Bapak akan memberikan salah satu tugas. Nanti akan memberikan salah satu tugas, yaitu 2 hari setelah ini dikumpul ya. Nah, setelah hari ini 2 hari Bapak minta 2 hari tugas ini akan dikumpul. Tugasnya yaitu di sini tugas pekerjaan rumah membuat salah satu serana. Nah, dan isi penjelasan dari sangkut tambah praja. Nah, itu nanti ya. Itu yang pekerjaan rumah tadi adalah membuat isi atau penjelasan dari sangkut tambah praja. Baik anak-anak, itulah yang dapat Bapak sampaikan tentang materi nilai-nilainya dalam Ramayana. Nah, maka daripada itu kalau tidak ada pertanyaan dan Bapak akan akan memberitahukan bahwa materi minggu depan itu kita akan membahas tentang jenis-jenisnya dalam Ramayana. Nah, maka daripada itu kalau sudah tidak ada, nah sudah selesai, marilah kita sama-sama mengakhiri materi kita mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sai. Selamat pagi. Saya